Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan ya, dan juga untuk informasi umum sahabat safety. Kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi di dalam kondisi darurat. Ya, kondisi darurat itu kita akan bahas ya nanti di dalam pertemuan kali ini. Baik. Di Indonesia adalah negara yang sangat banyak sekali kejadian-kejadian bencana. Ya, kejadian bencana itu bisa berada di beragam tempat. Ini Indonesia sangat banyak sekali pegunungan, ya, gunung berapi, kemudian laut, ya, sehingga banyak kejadian bencana seperti tanah longsor ataupun tsunami, ya. Hujan yang deras juga menyebabkan banjir dan juga bisa menyebabkan longsor. Nah, di dalam satu bencana ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa integrasi antara kondisi yang ada di saat bencana di manajemen sistemnya itu dimulai dari preparedness, ya, kesiapsiagaan. Kemudian nanti setelah siap, bagaimana kita merespon dari suatu kejadian. Kemudian setelah kejadian itu terjadi, proses recovery atau pemulihan kembali dari kondisi yang sudah rusak atau terkena bencana. Terpenting sekali di sini dalam preparedness-nya adalah bagaimana nanti menentukan mitigasi di dalam satu bencana. Bisakah kita mempersiapkan ya satu potensi bahaya bencana, ya, mitigasinya, bagaimana menangani kondisi pada saat sebelum terjadi bencana. Preparedness bisa menurunkan resiko dari satu bencana. Dengan penurunan resiko, dengan preparedness atau kesiapsiagaan, sehingga kondisi yang rentan di masyarakat itu bisa ditangani atau dikendalikan. Baik, kita akan melihat pada keterlibatan dari stakeholder, ya, di dalam penanganan satu bencana. Di sini setiap bencana yang terjadi suatu wilayah, ya, pasti ada korban. Korban ini akan menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk keselamatannya. Ada dua hal di dalam bencana yang menjadi target utama, yaitu adalah respon time atau waktu respon, dan yang kedua adalah efektivitas tindakan di dalam penanganan satu bencana. Nah, di sini di Indonesia aparat terkait atau pemerintah dalam hal ini adalah BNPB. Ya, BNPB ini di pemerintah pusat itu merupakan satuan koordinasi pelaksanaan untuk kegiatan pada saat bencana. Ya, dan hal lain yang perlu juga kita pertimbangkan adalah adanya NGO. NGO ini merupakan relawan, ya, relawan untuk penanganan satu bencana.
mereka dengan sukarela terlibat di dalam penanganan bencana. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun seorang yang memang terlibat di dalam penanganan bencana? Ya, secara nasional insiden itu ada komando yang nanti dia akan menjadi pusat informasi dan komunikasi untuk ke publik, ya, publik dan stakeholder. Media juga mempunyai peran penting dan juga masyarakat. Jadi 3 hal ini, ya, stakeholder, media, dan masyarakat itu menjadi pusat informasi, ya, bagi pusat komando nasional. Nah, sistem pemantauan bencana ini bisa memberikan respon time yang baik, ya, kepada BNPB, sehingga BNPB bisa menjalankan sistem secara keseluruhan atau untuk memulai satu tindakan. Pengumuman hasil pemantauan tadi, ya, akan diberikan kepada masyarakat, ya, pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mempersiapkan diri di dalam menghadapi satu bencana atau kondisi darurat. Nah, siklus manajemen bencana sendiri itu ada 4 bagian, ya. Jadi di mana di sini adalah kondisi tidak ada bencana, ya. Di sini aktivitas bencana itu dilakukan mitigasi untuk mencegah dan mengurangi resiko terjadinya bencana. Contohnya misalkan itu adalah daerah yang sering terjadi banjir, maka dilakukanlah tindakan-tindakan pencegahan, ya, seperti membersihkan sungai ataupun menertibkan rumah-rumah yang ada di bantaran sungai. Nah, ini adalah tindakan untuk mencegah, ya, terjadi bencana sebelum terjadinya bencana. Sebelum bencana, maka aktivitas itu lebih banyak kepada kesiapsiagaan, ya. Bagaimana nanti akan menghadapi suatu bencana, bagaimana mempersiapkan early warning atau peringatan dini pada satu bencana. Nah, ketika terjadi bencana, during disaster, maka aktivitas ini harus mempertimbangkan respon time atau tindakan cepat, ya, tindakan cepat, kemudian bagaimana memobilisasi dan juga merescue, menyelamatkan korban dan melakukan pengurangan terhadap kerusakan. Begitu juga pada saat setelah bencana. Maka di sini aktivitasnya adalah lebih kepada recovery dan rehabilitasi program untuk bagaimana nanti bencana ini bisa diperbaiki dengan lebih cepat, ya, areanya pemulihannya lebih cepat. Nah, untuk bagaimana komunikasi, ya, di dalam satu bencana, isu komunikasi di dalam bencana, ya, saat ini, ya, bahwa dalam melakukan koordinasi dan komunikasi ini penting sekali dipersiapkan pada saat sebelum bencana, ya, sebelum bencana ataupun tidak ada bencana sama sekali, belum pernah terjadi sehingga orang banyak terlena di sana, atau sebelum terjadi bencana dengan adanya
early warning ataupun juga persiapan dini, ya, kemudian bagaimana tadi pada saat terjadi bencana dan sesudahnya. Maka komunikasi yang non disaster atau yang tidak terjadi bencana ini adalah lebih kepada awareness ataupun persiapan kepada kepedulian masyarakat menghadapi kemungkinan, ya, mungkin bencana itu bisa terjadi. Tapi banyak sekali penduduk kita yang mungkin tidak peduli di sini. Nah, menumbuhkan kepedulian masyarakat ini sangat penting, di mana mereka akan memperbaiki, ya, budaya tingkah laku seperti membuang sampah sembarangan atau tinggal di bantaran sungai ataupun juga mungkin tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, ya, dan sebagainya. Ini bisa dihindari dengan melakukan beberapa mitigasi, ya, karena menumbuhkan awareness itu dan juga simulasi, ya, training simulasi menghadapi keadaan kondisi darurat itu penting. Nah, sebelum terjadinya bencana, maka komunikasi itu menjadi satu hal yang penting, ya, untuk menolong, ya, pada beberapa orang yang memang sangat rentan, ya. Beberapa orang yang rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ya, atau orang tua itu sangat penting untuk dipersiapkan sebelum terjadinya bencana. Mereka harus diberikan komunikasi ataupun diberikan informasi, ya, mengenai kondisi-kondisi sebelum bencana. Nah, pada saat bencana ini berbeda lagi, ya, ini sangat dinamis, ya. Kadang-kadang sistem komunikasi terputus, ya, informasi tidak sampai, sehingga banyak hal di dalam melakukan komunikasi ini perlu adanya action yang sangat jelas, ya. Misalkan diberikan rambu-rambu peringatan, misalkan sirine ataupun kentongan, ya, ataupun ada tanda berupa lampu, ya, dan sebagainya. Ini banyak sekali kalau di daerah itu kentongan, gitu, ya, ada kentongan atau di suara membunyikan suara-suara itu adalah satu komunikasi yang mungkin saja terjadi atau dilakukan di masyarakat. Nah, ini sangat dinamis, ya. Kalau di perusahaan-perusahaan mungkin dia bisa menggunakan alat komunikasi seperti HT, ataupun sekarang masyarakat banyak juga menggunakan handphone, ya. Bisa juga sarana handphone itu dipakai untuk memberikan, ya, informasi atau sebagai alat komunikasi pada saat terjadinya bencana. Nah, setelah bencana itu berbeda lagi. Komunikasi ini lebih kepada bagaimana memastikan tempat tinggal, ya, itu bisa dijadikan tempat yang layak, ya. Komunikasi untuk bagaimana manusia itu bisa memastikan hidupnya itu lebih aman, gitu, ya. Contohnya setelah bencana, jangan memasuki area, ya. Pastikan itu terkomunikasikan kepada seluruh warga masyarakat supaya tidak kembali ke sana. Misalkan itu adalah daerah yang longsor atau rawan longsor, atau pada saat gempa, mungkin ada gempa susulan, ya. Maka komunikasi ini menjadi satu hal untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat itu mendapatkan informasi yang jelas, ya, pada saat sesudah terjadinya satu bencana. Kadang penduduk itu tidak mau meninggalkan tempat tinggalnya karena satu dan lain hal, ya. Biasanya harta benda, ya, itu menjadi satu hal yang dipertimbangkan.
Baik, itu adalah isu komunikasi. Nah, terus bagaimana model komunikasi untuk resiko bahaya dan peringatan bencana ini? Kita bisa lihat di sini bahwa banyak sekali komunikasi itu dalam bentuk edukasi, ya edukasi atau training, ya seperti ini ya, edukasi training, ataupun di situ diikuti juga dengan perkembangan teknologi digital sekarang ini 4.0 ya, dan juga bagaimana nanti mengorganize atau mengorganisasikan ya masyarakat yang ada di sana. Bagaimana networking dari masyarakat itu bisa terjadi ya. Di sini ada media massa. Kemudian di situ juga ada industri, ada pimpinan-pimpinan daerah, dan juga di sini ada emergency management agen. Ya, agen. Kalau di Indonesia itu ada Public Safety Center, ada BPBD, ada Basarnas ya. Ini banyak sekali agensinya. Nah, ini sangat mempertimbangkan populasi secara keseluruhan. Baik itu mungkin yang ada yang masyarakat rentan di sana, ya seperti orang-orang yang memang sudah lanjut usia, ataupun ada masalah dengan cacat tubuh, gitu ya, ataupun di situ dia orang yang tinggal seorang diri, tidak ada orang yang menemani ataupun yang bisa diajak untuk saling membantu pada saat bencana. Kemudian hal-hal ini perlu dijadikan satu pertimbangan ya untuk model komunikasi pada saat terjadinya bencana. Media massa banyak dipakai saat ini. Ya, ini bisa dimanfaatkan ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dari industri ini banyak sekali industri yang juga terlibat di dalam satu penanganan bencana, ya pengiriman tenaga yang ahli di dalam bencana ya dari industri kepada masyarakat. Begitu juga dengan pemimpin daerah ya. Oke. Ini yang harus diperhatikan di dalam satu penanganan bencana, ya komunikasikan selalu kondisi yang ada di sana kepada masyarakat, apapun caranya, melalui media massa ataupun melalui informasi dari televisi, radio, ataupun juga melalui media-media lain. Ini penting ya supaya masyarakat bisa segera mendapatkan respon ya atau melakukan respon dengan cepat untuk menyelamatkan dirinya. Respon time sangat penting, efektivitas tindakan sangat penting di dalam meningkatkan atau mengetahui satu keberhasilan di dalam penanganan satu bencana. Baik, itu yang bisa saya berikan mengenai komunikasi ya, bagaimana komunikasi bisa menurunkan risiko bencana dan memberikan peringatan kepada bencana yang terjadi di masyarakat. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di topik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video dari kami. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah, dan aktifkan lonceng untuk melihat video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton Dr. Safety Channel.